Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita punya tumpukan materi nih soal akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat di Indonesia. Misi kita, seperti biasa, membongkar ini bareng-bareng. Pernah kepikiran nggak sih Anda, gimana itu triliunan rupiah anggaran negara dicatat terus dilaporkan? Nah, kita coba telusuri sistem di baliknya ya. Mari kita mulai. Tentu, ini penting banget ya. Karena ini soal pertanggungjawaban uang kita semua, uang negara. Sumber Anda itu menyoroti 3 hal utama. Pertama jelas, akuntabilitas ke publik. Kedua, data ini dipakai buat keputusan manajerial pemerintah. Ketiga, ya jadi dasar pengawasan. Intinya sih transparansi. Transparansi ya, kuncinya. Dan kalau lihat sejarahnya di sumber-sumber Anda, wah, perubahannya drastis banget. Dulu itu laporannya namanya PAN ya, Perhitungan Anggaran Negara. Iya, PAN. Itu masih manual. Terus pencatatannya tunggal, single entry. Kayak buku kas warung lah kasarnya. Dan selesainya itu bisa 2-3 tahun. Bayangin, laporannya baru keluar setelah 3 tahun. Gimana mau dipakai buat evaluasi cepat ya? Benar sekali. Makanya, reformasi pasca 98 itu kan didorong tuntutan transparansi yang kencang banget tuh. Nah, itu mengubah total semuanya. Kita pindah ke double entry, pencatatan berpasangan. Jauh lebih akurat. Puncaknya ya PP 71 tahun 2010 itu yang wajib pakai basis akrual penuh. Nah, basis akrual, ini bedanya signifikan kan sama basis kas yang cuma catat duit masuk keluar? Oh jauh. Basis akrual tuh mengakui pendapatan pas dihasilkan, beban pas terjadi. Nggak cuma nunggu kasnya gerak. Termasuk juga mencatat aset, utang, hak, kewajiban. Lebih lengkap gambarannya. Gambaran kondisi keuangan negara jadi lebih utuh ya. Oke, terus biar standarnya ini kredibel dan seragam, dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, KSAP. Betul, KSAP. Yang menarik dari sumber Anda, KSAP ini didesain independen, sesuai amanat UU Keuangan Negara. Jadi, bebas dari pengaruh dalam menyusun standar. Independen ini penting banget berarti ya, biar standarnya objektif. Tepat. Nah, tugas KSAP ini merumuskan SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Tapi ada lapisan lagi nih. Sebelum SAP ini jadi PP, jadi aturan wajib, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, harus kasih pertimbangan dulu. Ini semacam checks and balances. Oke, jadi ada standar, independen, terus ada pertimbangan dari BPK juga. Sip. Nah, di lapangan, siapa yang ngerjain ini sehari-hari? Sumber Anda bagi jadi 2 pemain utama ya? Ya, ada entitas akuntansi. Ini unit-unit kecilnya, kayak satuan kerja atau satker di kementerian. Mereka yang catat transaksi harian, belanja, pendapatan, gitu-gitu. Mereka di garis depan lah ya. Lalu yang kedua? Yang kedua, entitas pelaporan. Ini levelnya lebih tinggi. Misalnya kementerian secara keseluruhan atau Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, BUN. Tugas mereka ini menggabungkan laporan dari entitas-entitas akuntansi di bawahnya, kayak cabang lapor ke pusat gitu. Paham. Dan semua proses ini jalan di dalam 2 sistem besar kalau saya lihat dari sumbernya. Ada SAI dan SABUN. Bisa dijelaskan sedikit? Oke, SAI itu sistem akuntansi instansi. Ini dipakai kementerian atau lembaga buat catat transaksi mereka sendiri. Nah, kalau SABUN, sistem akuntansi Bendahara Umum Negara, ini khusus dikelola Menteri Keuangan sebagai BUN. Fokusnya ke transaksi keuangan pusat, kas negara, utang, investasi, subsidi. Beda ranahnya. Jadi yang satu buat operasional KL, yang satu lagi buat fungsi bendahara negara ya? Oke. Terus muaranya semua ini kemana? Muaranya ya ke Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP namanya. Ini laporan pertanggungjawaban utama Presiden ke DPR soal pelaksanaan APBN. LKPP ini satu buku tebal gitu aja? Atau gimana? Tadi Anda bilang kayak dashboard. Betul, bukan satu laporan tunggal. Ada beberapa komponen utama di dalamnya. Kayak panel-panel di dashboard mobil lah. Ada misalnya laporan realisasi anggaran, LRA. Ini basisnya kas. Bandingin anggaran sama realisasi belanja dan pendapatan. Kayak ngecek rencana sama duit yang keluar masuk rekening. Oke, itu LRA. Terus? Terus ada neraca. Nah, ini basisnya akrual. Isinya posisi aset, utang, ekuitas pemerintah di akhir tahun. Kayak potret kekayaan bersih negara gitu. Ada juga laporan operasional, LO. Ini juga akrual. Ngukurnya kinerja pendapatan sama beban operasional selama setahun.
Semuanya ini disusun pakai SAP akrual dari PP 71 2010 tadi. Teknisnya diatur lagi sama Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru PMK 57 2023. Harus. Nah, disinilah BPK berperan lagi. BPK itu ngaudit LKPP, terus kasih opini. Opini itu kayak nilai rapor gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ada 4 kriteria utama yang BPK pakai menurut sumber Anda. Sesuai nggak sama SAP? Cukup nggak pengungkapannya? Efektif nggak sistem pengendalian internnya? Patuh nggak sama peraturan? Auditnya juga pakai pendekatan berbasis risiko. Fokus ke area yang paling rawan masalah, termasuk potensi fraud atau kecurangan. Dan hasilnya gimana? Sumber Anda menyebutkan sesuatu soal ini. Iya, kabar baiknya beberapa tahun terakhir ini LKKP kita dapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Ini bagus, artinya laporan keuangannya dianggap andal dan sesuai standar. WTP ya? Itu pencapaian penting berarti. Penting sebagai indikator perbaikan tata kelola. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda pendengar? Kita udah lihat perjalanannya ya, dari manual ke akrual, ada standar independen dari KSAP, diawasi BPK, ada struktur pelaporan berjenjang SAI dan SABUN. Ujungnya LKPP yang diaudit ketat. Ini jendela Anda buat lihat pengelolaan uang negara. Tentu perjalanannya nggak mulus-mulus aja ya. Pasti ada tantangan. Sumber Anda juga singgung soal ini kan? Iya, tantangan masih ada. Misalnya gimana mastiin SAP itu diterapkan konsisten di ribuan satker yang beda-beda. Terus ningkatin kapasitas SDM akuntansinya. Skalanya kan besar sekali nih. Betul, bukan pekerjaan mudah. Ribuan entitas triliunan rupiah. Tapi, semua upaya ini, dari standar, sistem sampai audit, arahnya jelas. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Dan informasi yang lebih andal buat ambil keputusan. Balik lagi ke 3 pilar di awal tadi. Oke, sebagai penutup deep dive kita kali ini, mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Mengingat LKPP ini makin komprehensif dan transparan, bagaimana ya caranya kita sebagai warga negara bisa lebih efektif pakai informasi di dalamnya untuk mendorong akuntabilitas pemerintah yang lebih besar lagi? Sesuatu untuk dipikirkan. Sampai jumpa di deep dive berikutnya.